Feminisme merupakan ideologi yang sudah berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan. Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Gerakan feminisme bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan dan kedudukan martabat perempuan dengan laki-laki. Secara etimologis, feminisme berasal dari kata feme atau woman. Tujuan dari teori feminisme sendiri adalah memahami penindasan perempuan secara ras, gender, kelas, dan pilihan seksual, serta bagaimana mengubahnya. Feminisme bukanlah upaya pemberontakan terhadap laki-laki, melainkan upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi perempuan. Inti dari gerakan feminisme adalah kesadaran akan diskriminasi, ketidakadilan, dan subordinasi perempuan. Pada tahun 1884, Friedrich Engels, seorang cendekiawan asal Jerman, sahabat dari Karl Marx, menerbitkan karyanya yang berjudul The Origin of the Family, Private Property and the State. Melalui buku tersebut, Engels mengutarakan pandangannya terkait dengan ketidakadilan perlakuan terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Menurut Engels, dalam Jackson dan Sorensen, kesetaraan pada perempuan dalam laki-laki tidak akan pernah terwujud tanpa menghancurkan sistem kapital. Dengan kata lain, penindasan terhadap kaum perempuan merupakan implikasi dari praktik sistem kapitalis yang menciptakan kondisi keterpurukan perempuan. Adam Jones dalam karyanya yang berjudul Does Gender Makes the World Go Round memaparkan 3 hal penting tentang perempuan. Yang pertama, bahwa perempuan memainkan banyak peranan khusus sebagai aktor politik. Yang kedua, bahwa secara keseluruhan pengalaman dan kisah para perempuan secara epistemologi sama, sehingga kemudian hal tersebut dijadikan kajian ilmiah dalam mengembangkan ilmu hubungan internasional. Dan yang terakhir, fakta bahwa perempuan secara historikal selalu dipandang rendah, tidak diperhitungkan, dan bahkan dianggap absen keberadaannya. Era perencanaan di Eropa yang dipelopori oleh Landry Mary Warren Montagu dan Marquis de Condorcet setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Perancis pada 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Karena itu perempuan baik dari kalangan atas, menengah, ataupun bawah tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik, dan bekerja. Gerakan feminisme berkembang di pusat di Amerika setelah munculnya publikasi John Stuart Mill pada tahun 1869 yang berjudul The Subjection of Woman. Gerakan ini menandai kelahiran feminisme gelombang pertama, di mana perempuan-perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut dengan ketertarikan universal atau disebutnya dengan Universal Sisterhood, bersamaan dengan munculnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajahan Eropa, menjadi awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dalam ranah politik kenegaraan. 100 tahun kemudian, benih-benih feminisme mulai muncul. Meski dibutuhkan 100 tahun lagi untuk menghadirkan seorang feminisme yang dapat menulis secara teoritis tentang persoalan. Kemudian 20 tahun setelah itu, persoalan ketidakadilan seperti upah yang tidak adil, cuti haid, aborsi, hingga kekerasan mulai didiskusikan secara terbuka. Pada kisaran 1963 sampai 1964, kaum perempuan dapat menikmati kondisi kerja yang baik dan memperoleh gaji sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Gerakan feminisme di Indonesia dimulai sejak masa prakemerdekaan. Gerakan feminisme di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata dari kalangan atas, seperti Kartini, Dewi Sartika, Cut Nyak, dan lain-lain. Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih mengarah pada pendidikan, dan itu pun baru upaya